ya? Ya, Oke, gitu caranya ya. Oh, kenapa kalau mengapung itu kenapa dia Pak Su? berarti kadar airnya di dalamnya udah kosong, jadi bisa jadi berkemungkinan bibit udah mati duluan. Oke, gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau saya seperti itu untuk apanya, untuk meapakannya gitu. Oke. Kalau selain itu untuk masalah kemarin kan kita sempat bahas dengan Pak Didi. Ternyata bibit itu juga ada sertifikasinya ya Pak Su ya? Ada, cuma Ada kita ya? kan nggak bisa gitu percaya aja Pak Jum. Ya. Nah, Oke. Baik. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Suhu ya malam hari ini? Ya, silakan kalau ada, silakan boleh beri tanda untuk berbicara atau mau chat juga boleh ya. Oke, kalau tidak ada, ya mungkin kita bisa selesaikan Zoom malam hari ini ya. Pak Suhu rupanya masih di jalan, belum sampai rumah ya Pak Suhu ya? ya, ini lagi makan ini Pak Jun. Iya, makanya luar biasa di tengah perjalanan nih menyempatkan Zoom dengan kita ini. Ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kalau tidak ada, rupanya tidak ada Pak Suhu. Jadi mungkin boleh closing statement Pak Suhu sebagai kata-kata penutup mungkin Pak Suhu untuk buat teman-teman bisa jadi pelajaran dalam penggunaan Pornas. Ya, sedikit kesimpulan cerita tadi, intinya gini Pak Jun. Intinya kalau prinsip saya gini, saya lebih baik mencontohkan daripada mengajak. Jadi kita pun harus sinkronkan antara ilmu marketing dengan ilmu pertanian, karena produk kita ini adalah pupuk. Ya, oke. Yang kedua, ini kita betul-betul harus menguasai ilmu pertanian. Ya. Karena jangan gini, itu pernah kasus di daerah sini itu daun kubisnya sama cabenya menguning gitu, katanya gara-gara Pornas. Terus saya datangi, rupanya permasalahannya bukan di Pornas, di pestisidanya. Oh iya, pestisidanya kenapa tuh Pak? Kok bisa membuat menguning? Itu terlalu banyak pestisidanya Pak Jun. Jadi message-nya gini nih, takarannya contohnya 1 sendok makan, dia kasihnya 4 gitu. Oh iya, oke. Tambah banyak, tambah ini. Jadi seperti itulah contoh-contoh di lapangan gitu. Terus yang ketiga, Pornas jangan diragukan lah. Ya, oke. Karena ini bukan karena Pornasnya bukan home industry gitu. Ini adalah yang buatnya adalah perusahaan. Jadi bagaimana kita meyakinkan petani itu yang harus kita apakan. Ya, oke. Dievaluasi lagi kenapa ada kegagalan kan. Ya, saya lihat itu dari petaninya Pak Jun, bukan dari pupuknya. Ya, oke. Gagal. Ya, oke, luar biasa ya Pak Su ya. Pak Deden silakan, satu lagi nih Pak Su, ada Pak Deden silakan Pak Deden. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Mas Suhu. Waalaikumsalam, Mamang. Mbak, Damang. Alhamdulillah sehat. Oke Pak Suhu, saya tadi menyimak juga ya, kita mungkin kalau di hortikultura itu udah banyak lah yang udah berhasil ya, udah booming, udah viral, dari Pak Suhu juga, dari Mr. Ramo juga kan, kalau dari tanaman yang mungkin jangka pendek atau hortikultura. Tapi saya sekarang lagi masih penasaran ya mungkin di tanaman yang keras nih, tahunan seperti sawit atau duren atau yang lainnya, karena itu baru beberapa orang mungkin yang mengasih istilah itu informasi dia sudah merasakan, tapi itu pun belum begitu banyak ya, belum begitu viral nih di tanaman keras ini. Nah, seperti karena di background di daerah saya ini adalah tanaman keras seperti sawit ini. Nah, sementara saya juga demplot di beberapa kawan, juga saya demplot di tempat perkebunan saya di sawit dan duren ini belum gitu kan, belum menunjukkan ada angka hasil yang begitu wah gitu kan, apalagi ke hasil panennya. Sementara kita ikutin juga aplikasi-aplikasi yang sudah ada SOP-nya dari Pornas ini, dan juga saya selalu
mencoba dengan istilah itu aplikasi yang lebih ini lagi, lebih baik dosis atau intervalnya, gitu kan. Nah, mungkin nanti saya juga minta ke Pak Suhu nanti mungkin nomor yang tadi dibilangkan sudah menunjukkan keberhasilan di sawit, gitu kan. Jadi saya pengen sharing juga, gitu kan, karena aplikasi-aplikasi yang dari yang sudah mencoba itu semua juga sudah saya aplikasikan, sudah saya coba, tapi di saya khususnya di kebun saya dan di mitra-mitra yang saya demplot itu belum menunjukkan angka yang betul-betul berhasil atau signifikan. Nah itu mungkin gitu kan, saya juga belum begitu yakin itu. Mungkin kalau yang maaf saya bicara, mungkin yang dompet-dompet yang di lain atau yang seperti ada di daerah Kalimantan atau Pak Suhu yang sendiri, mungkin hasilnya begitu dia aplikasi beberapa kali, wah itu mungkin dia reaksi dari pupuk-pupuk sebelumnya, gitu kan. Jadi belum gimana ya, mungkin analisa itu belum begitu reaksi koordinasi 100%, gitu kan, belum 100%. Karena kalau yang saya tahu dan saya sering sharing sama para petani pohon yang tanaman yang keras, itu kalau reaksinya itu baik kimia atau organik, dia akan memerlukan waktu panjang, minimal 3 bulan, gitu kan. Jadi kalau bisa baru aplikasi sekali atau 2 kali 3 kali dia sudah mengatakan ini hasilnya, gitu kan. Nah di sini saya masih ada suatu keraguan. Nah, makanya saya juga akan mencoba apa yang pernah Pak Suhu juga arahkan atau sarankan, dia diaplikasikan ada campur yang lain gitu, seperti kohe kambing atau kimia yang lainnya beberapa persen, gitu kan. Nah itu belum saya terapkan, gitu kan. Makanya saya sekarang lagi saya baca-baca, saya juga bisa tuh sharing, terus saya juga selalu mendengarkan dari yang ada di grup, gitu kan. Dan saya juga sebenarnya minta juga ke manajemen, khususnya ke Pak Jun, gitu kan, ada sesi yang betul-betul lebih ke mengarah tanaman jangka panjang, tanaman keras ini, gitu kan. Kalau selama ini kan banyaknya ini yang hortikultura. Kalau hortikultura ya mungkin, gitu kan, saya juga udah banyak nih yang membuktikan, gitu kan, boleh dikatakan sudah menunjukkan hasil, gitu kan. Mungkin Pak Suhu itu aja, mungkin dari Pak Jun atau dari Pak Suhu ada sedikit masukan untuk saya. Untuk yang lainnya, untuk sebentar itu aja dulu. Makasih. Ya. Baik, silakan Pak Suhu. Pak Suhu, kebetulan begini. Jadi Pak Deden, saya mau sampaikan bahwa kebetulan aja di Zoom ini, yang di room Zoom ya, yang ikut Zoom malam hari ini ada 2 petani sawit yang sudah membuktikan langsung. Ya, yang pertama ada Pak Haji Budi dan yang kedua ada Pak Castro dari Medan. Nah, kedua-duanya ini kebetulan sudah membuktikan di lahan sawit mereka sendiri ya. Cuma kebetulan ya kan, memang ya kan, kalau kita bicara masalah viral atau tidak, memang itu tergantung kreativitas teman-teman lah, membuat video dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara yang viral sekarang ini kan banyak dari tim Banyuwangi nih. Kebetulan karena tim Banyuwangi ini anak-anak mudanya kreatif-kreatif buat video kan. Jadi buat videonya sangat bagus. Padahal Pak Suhu ini pun sebenarnya punya testimoni itu banyak sekali ya. Cuma Pak Suhu juga kayaknya jarang membuat video ya Pak Suhu ya. Jarang membuat video, jadi banyak disimpan sendiri gitu ya. Kalau yang dari Banyuwangi memang viral banget gitu ya. Ya satu contoh misalnya, saya ada satu testimoni juga bagus dari Jambi ya Pak Deden kebetulan, yang namanya Pak Haji Ahmad Sugiatno, itu dari Jambi ya. Beliau punya sawit juga cukup banyak. Wah itu hasilnya bagus sekali. Cuma memang karena beliau istilahnya terbatas kemampuan untuk membuat video, membuat narasi ya, sehingga beda dengan tim lain yang mungkin bisa lebih jago memviralkan sebuah video atau buat narasi gitu kan. Nah perbedaan besarnya memang di situ Pak Deden. Jadi sehingga jadi seakan-akan kurang viral, padahal sebenarnya banyak gitu ya. Nah kemudian Pak Haji Budi, nah ini mungkin Pak Haji Budi boleh sharing nih Pak Haji Budi. Pak Haji Budi boleh sharing Pak Haji Budi di buat Pak Deden nih Pak Haji Budi. Silakan Pak Haji Budi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Izin wal faizin. Dalaidin wal faizin. Silakan Pak Haji. Ini Pak Deden, lakukan apa yang saya lakukan itu sejak saya kenal Pornas.
dari di bulan Agustus sudah saya jalankan bulan 9 kan berarti sudah jalan hampir 60 bulan. Kalau dilakukan benar-benar, kalau dibandingkan pakai kimia itu nggak ada apa-apanya. Kimia tetangga saya sekarang sudah mulai kepanasan ya, tetangga kiri kanan. Nah, kenapa? Pornas itu daunnya aja sampai turun ke tanah kalau benar-benar dilakukan. Kalau pupuk kimia belum pernah turun ke tanah itu, jarang lah, ada cuma jarang. Lakukan 10 hari sekali, sebulan itu untuk 3 kali penguploadan. Nah, setelah itu sampai kita 70 kali lakukan, setelah itu setengah bulan sekali. Kalau memang pohonnya tinggi, kocor aja lah. Sama seperti kita kalau disuruh makan ikan asin aja, kapan gemuknya kan gitu. Nah, tapi kalau kita makanan itu cukup, insya Allah juga perkebunan kita juga buahnya juga lumayan. Apalagi yang punya kita yang baru-baru ini yang 10 hektar itu, yang baru saya masukkan di video kemarin itu, apa yang dikatakan Pak Jo itu benar. Karena saya nggak bisa seperti tim Banyuwangi. Maklum sudah kepala 6 ini hampir sudah nggak bisa video-video yang kreatif itu nggak bisa lagi sudah. Nah, kalau nggak ada yang bantu videoin Pak Haji. Betul. Kalau tim Banyuwangi itu banyak timnya Pak Haji, yang bantu video itu banyak kanan kiri. Betul. Jadi kalau di tim saya cuma saya sendiri di kebun sendiri, kadang-kadang saya bisa di video-video, nggak bisa ya diam saja gitu. Nah, jadi punya kita yang 10 hektar itu kemarin dulunya juga paling sedikit itu dalam 10 hektar itu nggak kurang hampir 5 pikul lebih itu pupuknya. Jadi dikali-kalikan itu kalau kita punya sawit, pupuk seperti punya kita jor-joran itu 5 kilo per pohon. Berarti 50 kilo itu kan hanya untuk 10 pohon. Nah, itu pun panennya itu bergeser kurang lebih bersih di kantong itu hanya 600.000 dalam sebulan. Ya. Cuma kalau punya 100 hektar ya dia banyak. Tapi kalau dia punyanya hanya 5 hektar berarti 6 kali 5. Dapatkan 3 juta aja dia dalam 1 bulan. Pokoknya sisa pupuk, sisa opang browning, sisa mana lah segala-galanya itu. Nah, kalau kita bandingkan Pornas itu jauh sekali, hampir 10 kali lipat. Nah, makanya saya katakan dengan teman-teman, begitu kita sudah coba di Pornas, terus dulunya kimia. Kalau kimia saya nggak sanggup beli sekarang, karena pas 1 karung itu nilainya sudah di Palangkaraya ini 1.050.000. Wah, lumayan ya Pak Haji ya. Kalau dibelikan Pornas itu nilainya kita hitung itu 1 kotak itu untuk 400 pohon. Kita aja mengalihkan. Iya. Pak Haji, ngomong-ngomong berarti Pak Haji ini udah berapa kali panen Pak Haji dengan Pornas di sawitnya nih Pak Haji? Selama kita pakai Pornas sudah hampir kalau nggak salah 13 kali, 14 kali yang ke depan nih. 13-14 kali luar biasa ya. Dan itu hasilnya stabil ya Pak Haji ya? Masih bagus Pak. Semakin naik. Semakin naik justru ya. Luar biasa ya. Oke. Makanya saya sekarang gini, kadang-kadang melihat kebun-kebun teman-teman yang kemarin yang Pak Diran awalnya mantan wakil gubernur itu kan dulunya beliau punya 100 hektar. Nah, 100 hektar dia rata-rata pupuk 2 truk, 16 ton sekali ngangkat. Nah, beliau tuh sekali belanja 150 juta untuk pupuknya saja. Nah, sejak dia kenal Pornas, dia kan sebelum kenal Pornas, beliau itu rata-rata 100 hektar tuh panennya hanya 87 ton. Saya bilang dengan beliau, kalau begini sampai hanya pas-pasan aja Pak. Saya bilang, kenapa? Nah, untuk bayar karyawan, tipis saya bilang. Kalau sampai tidak percaya, ayo kita ke kebun. Saya bawalah ke kebun yang 20 hektar. Nah, saya kan waktu sebelum kenal ini Pornas, punya kita juga yang 20 hektar itu hanya mampunya cuma sekian ton saja gitu. Nah, setelah kita kenal Pornas, ternyata hampir 2 kali lipat
kenapa nggak kita pakai Pornasan gitu. Asal benar-benar kalau kita pakai Pornas itu 99% lah nggak akan gagal. Biarpun 100% tanpa pupuk terkecuali, ya. Tanpa terkecuali pupuk misalnya campur ini dan itu nggak perlu sebenarnya. Memang kan sudah, kalau kita lihat dari segi pupuk memang luar biasa sekali Pornas itu. Nah di situ Pak Jun. Pak Haji. Mungkin Pak Deden, silakan Pak Deden bisa sharing dengan Pak Haji Budi. Siap Pak Pak Haji Deden. Budi. Ya, Siap. itu Pak, itu dari pemakaian Pornas, reaksi perubahan buah itu berapa bulan? Nah, jadi gini Pak Deden. Punya saya tuh kan salah satunya saya sebut aja. Saya waktu itu buahnya kena salah pupuk ya. Saya katakan salah pupuk, kita memakai eco farming. Yang namanya pilau tuh pernah saya kirim ke Pak Sulaiman, juga saya kirim, ke Pak Jun juga saya kirim. Pak Haji mungkin jangan sebut merek Pak Haji. Oh siap. Nah, jadi saya memakai pupuk itu. Sisanya itu satu pohon itu hanya buahnya cuma dua tandan aja sebelumnya. Nah, sejak memakai itu 6 bulan saya merasakan kayak kayak apa tuh namanya, nggak ada menghasilkan sama sekali. Nah, setelah 6 bulan itulah saya pakai pupuk ini, ternyata memang lebih cepat buahnya lebih cepat, terus manggarnya cepat memecah itu. Makanya dari awalnya itu kan buahnya tuh sangat cepat gitu. Dalam jangka 3 kali semprot dan demplot, ternyata sudah berubah luar biasa itu. Nah, jadi berubah, buahnya sangat luar biasa sekali. Cepat Pak Deden. Jadi di 3 kali itu perubahannya sudah luar biasa. Nah, berarti kalau 3 kali berarti sebulan ya? Iyalah, kurang lebih sebulan itu yang awal mulanya pohonnya ya dalam satu pohon cuma 2, kadang-kadang ada kecil-kecil Pak Deden. Terus Pak Budi ada tambahan lagi enggak? Nah, selain Pornas masalah? Sejak kenal Pornas nggak ada tambahan lagi, sama sekali nggak ada tambahan. Saya buktikan punya pupuk kandang enggak juga? Nah, jadi pupuk kandang itu pernah, tapi kan mungkin sudah 1 tahun tuh sudah habis mungkin reaksinya kan. Pupuk kandang itu ayam. Ya. Masalahnya saya tengok dari video Pak Budi itu ada karung-karung yang kayak bentuk pupuk kandang gitu kan? Ya betul, itu 1 tahun yang lewat itu Pak Deden. Ya, itu masalahnya kan pupuk kandang. Emang pupuk kandang itu per 60 kilo satu batang untuk per 1 tahun gitu kan? Jadi pas itu sudah kurang lebih 1 tahun, makanya kena Pornas. Jadi sawit saya tuh untuk uji coba gitu loh. Nah, jadi kalau nggak kita uji coba punya sendiri kan nanti wah ini. Nah, ya betul. Makanya saya kan ada itu bintang iklannya saya sendiri, saya bilang. Nah, saya coba sendiri. Seandainya memang Pornas itu nggak bagus, mungkin saya juga nggak gabung juga. Untuk apa kan gitu. Nah, karena bagus makanya saya gabung di Pornas. Nah itu makanya di saya gitu kan, saya demplot di mitra saya itu ada 4 orang, nah, belum begitu menunjukkan ada angka hasil. Terus saya pribadi juga saya aplikasi di bulan Desember ya, karena saya gabung sama Pornas di bulan Desember itu kan. Nah sampai sekarang ya belum ada yang signifikan lah gitu kan. Nah, mungkin saya lagi ini juga analisa juga apa yang salah, apa yang kurang dan apa yang salah. Cek pH mungkin udah saya gitu kan. Makanya saya selalu ini nih, mencoba gitu. Ini Pak Deden, kemungkinan itu mungkin di waktu jamnya saja. Coba sampai tes dari jam 6 sampai jam 9. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi sampai jam 9. Jangan jam 9 sampai jam 12 sudah nggak akan reaksi itu. Itu paling bagusnya dikocor atau spray? Nah, punya saya itu kan 2 macam. Makanya yang kadang-kadang yang 1 bungkus itu untuk spray di atas, yang 2 bungkusnya saya kocorkan ke bawah. Nah, jadi kocor makan di atas, makan di bawah makan. Jadi dia lebih cepat reaksinya. Nah, jadi atas bawah Pak Deden. Di situ kita mainkan. Jadi sangat sangat efektif gitu. Dan kita memang terbukti gitu. Terbukti cepat. Nah, tapi kalau kita memakai
kalau hanya disemprot saja untuk satu bungkus 20 pohon atau itu lamban. Mainkan bawah kocor, atas demplot. Insya Allah cepat berhasilnya. Apalagi kalau sampai sudah 66 kali semprot dan demplot, itu luar biasa sekali. Ini sampai sekarang saya nggak mupuk nih Pak Deden. Nggak ada mupuk. Sama bulan ini saya belum ada mupuk karena curah hujannya tinggi banget. Punya kita hampir 2 bulan nggak ada sama sekali nih, hampir 2 bulan. Makanya saya coba bukan di sawit, saya coba di jambu. Nah itu kan saya buktikan juga di jambu kristal. Biasanya harus dibungkus, ternyata nggak dibungkus pun besarnya sampai segenggam tangan kita itu. Nah saya buktikan biasanya kan itu habis dimakan ulat buah. Nah itu ternyata juga bagus tuh, samping rumah saya itu ada kurang lebih 10 pohon itu. Buahnya besar-besar juga. Baru 2 kali demplot dan kocor itu. Nah ternyata Fornas harus dua mata. Yang pertama dia disemprotkan di atas, yang keduanya dia harus dikocorkan ke bawah. Jadi atas bawah makan. Nah itu untuk pengalaman kita Pak Deden, kan bagi-bagi pengalaman kan. Pak Haji, ini boleh dijelasin secara detail dosisnya Pak Haji? Dosisnya, ini ada yang bertanya. Dosis yang Pak Haji pakai itu berapa saset, berapa liter air, nah itu loh Pak Haji. Boleh dijelaskan? Siap. Jadi rata-rata yang seperti saya sampaikan dulu, kalau untuk semprot di atas itu cukup 1 saset, ya. Nah untuk 20 liter air itu untuk semprot di atas. Lalu yang di bawah itu 2 bungkus itu bisa kita mainkan di 45 liter atau 40 liter, kita kocorkan. Satu pohon berapa liter Pak? Satu pohon kurang lebih 4 literan lah. Oh 4 literan. Ya. Kalau yang disemprot di atas berapa? Sawit di atas 6 tahun Pak Jun. Ya. Kalau sawit di bawah 6 tahun kita bisa sampai 16 pohon. Ya. Ya, jadi pokoknya campurkan, atas bawah tetap kita lakukan, itu lebih cepat hasilnya. Pasti memuaskan, hasilnya pun memuaskan. Iya, oke. Ya, jadi tadi Pak Samsul Iwan ya, tadi Pak Haji Budi udah menjelaskan bahwa Pak Haji Budi menerapkan untuk sawit di atas 6 tahun ya, sekali lagi ya. Artinya di atas 6 tahun itu berarti sudah masa generatif ya kan? Ya. Jadi 2 saset untuk di bawah itu berarti 2 saset itu oleh Pak Haji Budi dicampur untuk sekitar 40 liter air ya. Karena kan 1 saset 20 liter kan, tapi karena beliau pakai 2 saset itu dicampur Pak Haji ya, 2 saset ya. 2 saset itu dicampur antara cair dan serbuk, kemudian dicampur dengan 40 liter air, kemudian itu dikocor ya. Jadi kocor per pohon itu 4 liter. Berarti yang 40 liter itu berarti bisa untuk 10 pohon ya Pak Haji ya? Betul. Nah itu diberikan seminggu sekali dulu ya, selama 3 kali berturut-turut Pak Haji ya? 10 hari sekali aja Pak Jun, selama 10 hari sekali. 10 Ya. hari sekali selama 1 bulan. Nah kemudian selain itu yang 1 saset dicampur 20 liter kemudian disemprot di atas ya Pak Haji ya? Betul. Nah, di atas tuh berapa liter tuh semprotan Pak Haji? 1 liter? Saset aja 20 liter Pak Jun, untuk 20 pohon atas. Oke, berarti satu pohon 2 liter ya disemprot ya? Ya, kurang ya jadi satu pohon 2 liter, jadi bisa untuk 10 pohon. Jadi yang atas 1 saset, yang bawah pakai 2 saset, gitu, campur ya. cair dan bubuk. Ya, itu Pak Samsul Iwan. 6 tahun. Untuk usia di atas 6 tahun. Kalau yang di bawah itu bisa lebih Ya, sedikit ya Pak Haji ya? Lebih enteng lagi. Iya. Mungkin ada tambahan Bang Kasro, mungkin nih Bang Kasro Medan. Ini Bang Kasro Medan juga udah uji coba di sawitnya nih. Mungkin kalau ada waktu Bang Kasro. Baik. Ya. Oke, mungkin sibuk nih Bang Kastronya. Baik, teman-teman sekalian, saya rasa udah cukup ya malam hari ini ya. Tadi Pak Suhu kayaknya udah keluar ya, Pak Suhu soalnya lagi di perjalanan. Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi, Pak Suhu udah perjalanan ya. Terima kasih buat Pak Suhu yang sudah menyempatkan waktu tadi menjawab pertanyaan teman-teman dan mengisi waktu di malam hari ini, wawancara sedikit pertanyaan teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga buat Pak Haji Budi ya,
yang sudah memberikan serinya malam hari ini luar biasa sekali. Syukur Pak Haji Budi datang ya, hadir pada malam hari ini sehingga bisa langsung menjawab pertanyaan Pak Deden tadi berkenaan dengan sawit gitu ya. Semoga sharing kami malam hari ini bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman sekalian yang bisa digunakan untuk berbagi kepada rekan-rekan petani lainnya di seluruh Indonesia ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman sekalian, sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap semangat menginformasikan hal-hal baik daripada Pornas dan juga bisnis AWM Star Life kepada masyarakat di sekitar kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat malam, salam sejahtera, bye-bye semuanya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.